Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar channel ini bisa berkembang. Kali ini kita akan membahas materi tentang Indonesia zaman Hindu-Buddha, silang budaya lokal dan global tahap awal. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan kemudian kita akan juga membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke? Ya. Nah, sejarah agama Hindu ya. Jadi sejarah agama Hindu ini diawali dengan kedatangan bangsa Arya melalui celah Khyber pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi yang membuat suku bangsa Dravida, yakni penduduk asli daerah tersebut, terdesak. Nah, pertemuan kebudayaan antara bangsa Dravida dan bangsa Arya melahirkan sinkretisme kebudayaan dalam bentuk agama Hindu. Seperti itu ya. Kemudian perkembangan agama Hindu itu pun sendiri juga terbagi menjadi 4 zaman, yakni ada zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Ya, bangsa Arya menciptakan sistem kasta karena tidak ingin bercampur dengan bangsa Dravida. Seperti itu. Jadi di sini ada kasta, ya, seperti nanti ada Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, seperti itu ya. Ini sejarah singkat agama Hindu. Nah, bagaimana dengan sejarah agama Buddha? Ya, oke. Agama Buddha di sini lahir di India sekitar abad ke-5. Tokohnya adalah Pangeran Siddhartha, ya, putra Raja Sudodana dari kerajaan Asoka. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha ini melakukan semedi di bawah pohon Bodhi. Setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna, kemudian Siddhartha yang berhasil menjadi Sang Buddha melakukan penyebaran ajarannya pertama kali di Sarna. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian agama Buddha ini menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Agama Buddha juga berkembang terbagi dalam 2 aliran, yakni Hinayana dan Mahayana. Ya. Oke. Selanjutnya, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa macam teori, ya. Yang pertama teori Brahmana. Di sini menurut J.C. Vandler bahwa Brahmana ini datang dari India ke Indonesia untuk memenuhi undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan. Jadi teori Brahmana ini intinya bahwa para pendeta yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan teori kesatria menurut F.D.K. Bos ini bahwa prajurit ya itu dari India, mereka datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi teori kesatria ini prajurit, teori Brahmana pendeta, nah, seperti itu yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Kemudian ada lagi yang dinamakan teori Waisa. Di sini menurut N.J. Krom bahwa bangsa India datang ke Indonesia ini berdasarkan atas motivasi berdagang. Nah, di sini intinya teori Waisa ini adalah bahwa pedagang yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Itu Waisa. Kemudian ada lagi teori arus balik menurut Choides gitu ya. Ini bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Kembali dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan Indonesia. Jadi orang Indonesia belajar agama Hindu ke India, setelah
selesai, mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agamanya tersebut. Ini yang dinamakan dengan teori arus balik. Seperti itu. Oke, di sini ada yang ketinggalan ya. Ada yang dinamakan teori Sudra juga. Nah, teori Sudra ini bahwa rakyat jelata ya yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Nah, seperti itu ya teori-teori. Yang mana Pak? Yang benar? Semua teori ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Jadi ada teori Brahmana itu, agama Brahmana kan yang bisa mengetahui tata cara pelaksanaan upacara dan mengetahui bahasa dan apa namanya tulisan ya, itu kaum Brahmana. Namun di situ disebutkan juga bahwa Brahmana tidak bisa menyeberang lautan. Nah, sedangkan teori kesatria itu belum ada, sampai saat ini masih belum ditemukan bahwa teori kesatria para prajurit di India itu menguasai Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian teori Waisa, pedagang, itu juga ada kelemahan kelebihannya. Kelemahannya ternyata agama Hindu itu berkembangnya bukan di pesisir. Kan pedagang itu biasa di pesisir ya. Ini malah di dalam. Nah, seperti itu. Jadi, sedangkan teori arus balik ini juga ada kelemahannya. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu masih pasif ya, tidak begitu aktif juga. Nah, namun semua teori ini tentu ada dasarnya. Nah, seperti itu ya. Lanjut kita. Nah, kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu ya. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan salah satu yang tertua di Indonesia, berdiri sekitar abad ke-5, ada juga sumber yang mengatakan abad ke-4, terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Buktinya adalah 7 buah yupa. Nah, seperti itu. Nah, ini yupa ya. Di sini nama-nama rajanya adalah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, disebutkan dalam sebuah prasasti bahwa Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana atau pendeta sejumlah 20.000 ekor sapi. Nah, namun kerajaan Kutai ini runtuh setelah diserang oleh Kutai Kertanegara yang bercorak kerajaan Islam. Nah, seperti ini prasasti yupa gitu ya. Kerajaan Kutai. Oke, lanjut ya. Kemudian kerajaan Tarumanegara. Nah, ini juga kerajaan yang bercorak agama Hindu pertama di wilayah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Barat ya. Kerajaan ini juga memiliki berbagai macam peninggalan ya. Ya, kalau di Kutai tadi ada prasasti yupa ya. Nah, sedangkan di kerajaan Tarumanegara ini prasastinya ada beberapa ya. Yang terkenal ini adalah prasasti Ciareten ya. Kemudian prasasti Tugu ya, ada lagi prasasti kebun kopi. Nah, di sini kita lihat ada telapak kaki ya. Prasasti Ciareten ini melambangkan telapak kaki Raja Purnawarman sebagai Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara Alam Semesta. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi prasasti kebun kopi. Ini gambar tapak kaki gajah yang diartikan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Nah, kemudian ada prasasti Tugu. Di sini menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya setara 11 km yang diberi nama Gomati. Nah, seperti itu. Ini ya, kerajaan Tarumanegara. Kita lanjut. Kemudian ada kerajaan Pajajaran, jelas ya, Sunda ya, ini di wilayah Jawa Barat juga. Ya. Kerajaan ini adalah
pusat pemerintah kerajaannya di wilayah Jawa Barat. Nama-nama rajanya antara lain Maharaja Srijaya Bupati, Rahyang Niskala, Wastu Kencana, dan Prabu Ratu Dewata. Ya, di daerah Jawa Barat. Ya. Nah, di sini juga dalam kerajaan Pajajaran ini ada juga Prasasti Sang Hyang Tapak. Nah, seperti itu ya. Di sini disebutkan menurut Carita Parahyangan, ya, itu bahwa kerajaan Sunda didirikan oleh Tarus Bawa, ya, yang sebelumnya wilayahnya merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara. Nah, seperti itu. Nah, akibat dari melemahnya pengaruh kerajaan Tarumanegara, terjadi konflik kekuasaan, yaitu berdirinya kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda, ya. Sepeninggal Tarus Bawa tersebut, akhirnya Sanjaya menantu Tarus Bawa menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut ya. Nah, dalam Prasasti Sang Hyang Tapak tadi disebutkan bahwa raja bernama Maharaja Srijaya Bupati itu dan berkuasa di Prahajan Sunda, yakni Raja Jayaputri diganti oleh Rahyang Niskala Wastu Kencana, ya, atau Raja Sri Baduga Maharaja yang terlibat dalam perang Bubat. Nah, namun pada tahun 1579 Maulana Yusuf dari kerajaan Banten menyerang kerajaan Sunda yang ketika itu dipimpin oleh Prabu Ratu Dewata. Serangan itu juga menyebabkan runtuhnya kerajaan Sunda. Nah, seperti itu. Adapun peninggalannya di sini Candi Cangkuang adalah salah satu peninggalan kerajaan Sunda berada di Garut, Jawa Barat. Nah, nama Sri Baduga, ya, Sri Baduga ini adalah yang disebut terlibat dalam perang Bubat dengan kerajaan Majapahit, ya, tahun 1357. Itu kemudian dinamakan menjadi nama museum yang ada di Bandung, yakni Museum Sri Baduga. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Kita ke daerah Jambi. Di sini ada Kerajaan Melayu. Ya, Kerajaan Melayu ini di dekat Jambi. Sumber sejarahnya menurut berita dalam sejarah dinasti Tang, tercatat tentang datangnya utusan dari Moloyo. Ini artinya Melayu gitu ya, dalam rangka hubungan dagang. Nah, namun kerajaan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Ya. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warma. Nah, ini ya, Kerajaan Melayu. Lanjut. Ya. Menurut Kitab Nagara Kertagama, Raja Kertanegara dari Singosari melancarkan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi tersebut diikuti pengiriman arca Amogapasa. Nah, seperti ini arcanya. Pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Ekspedisi Pamalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Ini sudah ada, zaman dulu sudah ada kerjasama ya, dengan mengirimkan arca Amogapasa ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini di wilayah Sumatera ada yang terkenal yang dinamakan Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini bercorak agama Buddha. Ya. Daerah kekuasaannya itu membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan.
Hasil ini berasal dari sumber tertulis dari berita Tiongkok dan Arab. Kemudian berdasarkan laporan Itsing, seorang pendeta Tiongkok, ya, Itsing ini pendeta dari Tiongkok, ini melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ia melaporkan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Ini salah satu pusat penyebaran agama Buddha terbesar itu ya, di Sriwijaya ya, Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 disebabkan dari serangan Kerajaan Medang Kamulan, serangan Kerajaan Cholamandala, terdesak oleh Kerajaan Thailand, dan serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Bala Putradewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, tolong tulis di kolom komentar. Ya, karena saya memang sengaja tidak menjelaskan secara rinci, namun jikalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Lanjut ya. Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ya. Ini adalah Candi Muara Takus. Ini agama Buddha kan yang mirip seperti Candi Borobudur ya sekilas ya. Karena kalau candi agama Hindu itu dia seperti berkasta-kasta gitu ya, agak mengerucut seperti itu. Kalau sedangkan agama Buddha itu condong seperti bangunan fondasi kayak bunga teratai gitu ya, melebar seperti itu. Nah, dalam prasasti Kedukan Bukit itu menggambarkan Kerajaan Sriwijaya itu bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus di Riau. Pernyataan ini didukung oleh temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus, ya. Penguasaan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah sekitarnya seperti Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini juga berpusat itu di Muara Takus di Riau, namun dia juga punya ibu kotanya tuh di Palembang, seperti itu ya. Candi Muara Takus ini bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang menarik ini zaman dulu orang sudah memiliki karya, memiliki peninggalan. Kita juga harus memiliki karya peninggalan. Ya tidak usah muluk-muluk. Kita tinggalkan saja. Kesan kita harus menjadi pemuda-pemudi remaja yang sukses. Seperti itu, agar nama kita itu menjadi kebanggaan di keluarga kita. Dan Kerajaan Sriwijaya yang terkenal Bala Putradewa karena kesuksesannya. Nah, kita juga seperti itu di keluarga. Insya Allah mudah-mudahan kita terkenal di keluarga kita bahwa kita ini sukses. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, masyarakat Sriwijaya ini sebagian besar hidupnya dari perdagangan dan bercorak maritim. Ingat, maritim itu kita punya Sriwijaya ini hampir menguasai sebagian jalur perdagangan di perairan itu ya. Dari Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Kalimata, dan Tanah Genting Kra di wilayah Thailand dan Myanmar. Luar biasa. Oke, lanjut. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya ada Arca Buddha, Langgam Arca Buddha Langgam Amarawati, Prasasita Gabatu, dan Prasasita Lampu. Ini peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita ke Kerajaan Kalingga. Nah, di sini Kerajaan Kalingga ini yang terkenal adalah dia juga beragama Buddha. Ini yang terkenal Ratu Sima. Nah, Ratu Sima ini sosok yang begitu tegas gitu ya. Kalau ada sumber menyebutkan kalau ada rakyatnya yang mencuri atau berbuat kriminal tuh, mencuri bisa dipotong tangannya, seperti itu. Luar biasa. Ini sumbernya dari Itsing juga, ya, Itsing, ya. Nah,
Sepeninggal Ratu Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara dikenal dengan Bumi Mataram, ya, dan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Kerajaan bercorak Buddha juga di wilayah Jawa Tengah ya. Lanjut. Kemudian Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram ini ada Mataram kuno, ya ini Mataram yang beragama Hindu. Periodenya sekitar abad ke-8. Lokasi juga di Jawa Tengah, ya. Di daerah ini yang banyak diairi sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Nama-nama rajanya diantaranya Sanjaya, Rakai Panangkaran, Daranindra, Samara Grawira, dan Rakai Pikata. Ya, ini terkenal nih, ya. Nah, di sini juga model kapal Sriwijaya itu ternyata ada dalam gambaran Candi Borobudur ya, nah, seperti ini, luar biasa. Nah, di dalam kembali ke Mataram, di Mataram itu juga terdapat dua dinasti yang berkuasa, yakni dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Sailendra ini beragama Buddha, Sanjaya beragama Hindu. Nanti yang terkenal ya dinasti Sanjaya ini mendirikan dinasti Sailendra ini mendirikan nanti Candi Borobudur. Nah, dinasti Sanjaya dia mendirikan Candi Prambanan. Nah, seperti itu ya. Berdasarkan prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi, pendiri dinasti Sanjaya Hindu adalah Sanjaya, anak dari Sanaha, cucu Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ya, pengganti Sanjaya adalah Rangkai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahannya dinasti Sailendra dari Buddha ya dari Kerajaan Sanjaya menguasai Mataram. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang menarik ada terjadi konflik antara Pramodawardhani Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Ya. Kemudian terjadi konflik, ini menang Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Kemudian Balaputra Dewa ini pergi meninggalkan Mataram, akhirnya mendirikan di Sriwijaya. Nah, seperti itu ya. Mataram kemudian dikuasai Rakai Pikatan, di bawah pemerintahannya kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini yang saya bilang tadi, beberapa peninggalan kerajaan bukan Sriwijaya ya. Ini beberapa peninggalan dari kerajaan Mataram ya. Candi Prambanan ya. Ini adalah Candi Prambanan. Gambarnya ya. Ini candi Hindu terbesar di Indonesia abad ke-9. Ini dibangun untuk tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu ya. Karena Rakai Pikatan ini membangun Candi Borobudur, kemudian ada tandingannya Candi Prambanan. Seperti itu ya. Namun mereka bisa hidup damai, luar biasa ya. Intinya berbeda kepercayaan tapi tetap bisa bersatu. Ya, seperti itu ya. Ini agak Candi Borobudur ya. Agama Buddha terletak di wilayah Jawa Tengah ya, di Magelang. Nah, di sini yang menarik ada situs Ratu Boko. Ini peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha. Unsur Hindunya terdapat di antaranya melalui yoni, 3 miniatur candi ya. Candi, Arca Ganesha, dan Durga, sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan Arca Buddha, reruntuhan stupa dan stupika. Jadi gabungan antara Hindu dan Buddha berakulturasi muncullah candi ini, ya, seperti itu. Situs Ratu Boko. Kita kemudian ke Kerajaan Medang Kamulan di wilayah Jawa Timur ya. Kerajaan ini bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10 kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram ya yang awalnya di Jawa Tengah ke Jawa Timur
itu disebabkan oleh terjadinya letusan Gunung Merapi. Faktor lain juga adanya konflik perebutan tahta di dalam istana. Seperti itu ya. Kerajaan Medang. Nah, ini juga Empu Sendok ini pendiri baru dari dinasti Isyana. Ya, penguasa Medang ada setelah Empu Sendok itu juga banyak ya. Yang terakhir itu ada Airlangga. Jadi Airlangga ini dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta. Airlangga juga memperluas kekuasaannya ya sampai berpengaruh, makanya juga ada sampai nama ini ya, menurut saya mungkin sampai Universitas Airlangga gitu ya, Unair terkenal gitu ya. Kemudian oke, Airlangga ini juga punya karya sastra, contohnya kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa. Ya, kita lanjut ke Kerajaan Kediri. Nah, di sini yang terkenal Kerajaan Kediri ini juga beragama Hindu. Yang terkenal itu adalah rajanya masa Jayabaya. Dia memiliki ramalan yang diberi judul Jangka Jayabaya, Kerajaan Kediri. Ya. Yang menarik di sini adalah kerajaan saya ambil inti-intinya saja ya. Di dalam dinamika pemerintahannya, Jayabaya diganti Raja Kameswara, Kameswara diganti oleh Kertajaya. Nah, di masa Kertajaya ini kerajaan Kediri ini tidak stabil gitu ya, karena dia berselisih dengan para Brahmana, karena Kertajaya ingin disembah oleh para pendeta, baik Hindu maupun Buddha. Nah, akhirnya para pendeta bersekutu dengan bupati dari Tumapel yang bernama Ken Arok. Akhirnya Ken Arok mengalahkan Kertajaya dalam pertemuan di Ganter. Meninggalnya Kertajaya dalam pertemuan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Kemudian muncul Kerajaan Singosari, masih bercorak agama Hindu, yang didirikan, Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Nah, diperkirakan di sekitar daerah Malang, ya. Nama-nama rajanya Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada Arca Prajna Paramita dipercaya sebagai perwujudan dari Ken Dedes, istri dari Ken Arok. Raja pertama Kerajaan Singosari itu Ken Arok. Sebelum dia berkuasa, ia adalah seorang bupati di daerah Tumapel. Setelah berhasil membunuh Akuwu atau pemimpin sebelumnya Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Kemudian dia memperistri istri Tunggul Ametung itu, yaitu Ken Dedes. Ya, seperti itu ya. Kemudian ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran melawan Kertajaya. Ia membangun kerajaan Singosari dan dianggap sebagai pendiri dinasti baru, dinasti Girindra. Dalam materi yang saya jelaskan tadi ini, ada sebuah pembelajaran yang bisa kita petik ya, bahwa Ken Arok meraih kekuasaannya dengan cara membunuh Tunggul Ametung, ya. Dia akhirnya menjadi raja. Namun pada akhirnya dia meninggal juga dengan keris Empu Gandring tersebut juga. Jadi sesuatu yang diambil secara tidak baik ya akan berakhir dengan sesuatu yang tidak baik juga. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Situasi politik pemerintahan Kerajaan Singosari ini kan tadi diwarnai konflik perebutan kekuasaan, ya. Ini
diperkirakan karena kutukan keris Empu Gandring tersebut ya. Oke. Nah, raja terakhir kerajaan Kediri yakni Kertanegara ingin bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Ya, akhirnya beliau melakukan kebijakan yang dinamakan ekspedisi Pamalayu. Ya. Kertanegara kemudian tewas oleh Jayakatwang. Nah, Jayakatwang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan meninggalnya Kertanegara berakhir pula lah kerajaan Singosari. Nah, ekspedisi Pamalayu ini juga luar biasa ya, sampai keluar Pulau Jawa untuk berusaha memperluas kekuasaan kerajaan Kediri. Seperti itu ya. Kita lanjut. Oh, di sini ada Candi Singosari sebagai tempat pemuliaan Kertanegara. Ya. Kita lanjut. Nah, ini yang fenomenal. Tadi kita di kerajaan Buddha punya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bercorak agama Buddha, namun bisa menguasai menjadi kerajaan maritim, kerajaan yang menguasai selat-selat di perairan, bahkan kekuasaannya juga sampai ke Tanah Genting Kera di Thailand. Nah, sedangkan kerajaan Hindu yang kekuasaannya itu luas sekali, itu salah satunya adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, ya Raden Wijaya, di daerah Jawa Timur, ya, diperkirakan di daerah Terwulan, ya, 10 km sebelah daya kota Mojokerto. Nama-nama rajanya di antara lain Raden Wijaya, Jayanagara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Nah, di masa Hayam Wuruk inilah masa keemasan Majapahit dengan panglima yang terkenal Gajah Mada. Jadi nama sebuah kampus UGM, Universitas Gajah Mada ya, di Yogyakarta. Ya, di masa pemerintahan Hayam Wuruk dan panglimanya Gajah Mada, ini kerajaan Majapahit memiliki puncak keemasannya atau puncak kejayaannya ya, masa keemasan. Peninggalan kerajaan Majapahit salah satunya Gapura Bajang Ratu. Nah, seperti ini gambar. Nah, terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan di dalam kerajaan Majapahit, yaitu ada Negara Agung, Mancanegara, dan Nusantara. Ini adalah wilayah kerajaannya, ya. Kemudian di dalam pemerintahan Hayam Wuruk ini juga karya sastra atau tulisan itu ya, itu mengalami kemajuan yang pesat. Salah satunya diantaranya ada Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca, kemudian ada Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Ini karya-karya di masa kerajaan Majapahit ya. Nah, yang menarik, kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari masa Majapahit, tepatnya di kitab Sutasoma ya, kitab sastra Sutasoma. Nah, seperti itu ya. Berbeda-beda tetap satu juga ya, karena di masa kerajaan Majapahit juga itu masyarakatnya juga heterogen ya, tidak homogen, jadi bermacam-macam, namun harus tetap bisa bersatu. Di sini juga ada peninggalannya, ada Arca Harihara, perwujudan dari Kerta Rajasa, kemudian ada celengan zaman Majapahit ya. Kehidupan masyarakatnya itu bertani, komoditasnya utama lada dan garam. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, sebuah perubahan moneter penting, yakni keping uang dalam negara diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang sebagai impor dari Tiongkok, gitu ya. Sudah ada sistem mata uang ya, tapi menggunakan kepeng gitu ya, di impor dari Tiongkok. Nah,
Kerajaan Majapahit tadi mempunyai Mahapatih atau menurut saya bilang juga sebuah kayak panglima perang seperti itu ya. Yang bernama Gajah Mada, dia mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini secara garis besar itu Gajah Mada meninggalkan kemewahan, meninggalkan makan makanan yang enak seperti itu. Sebelum Nusantara dikuasai oleh Panji-Panji Majapahit, maka Gajah Mada ini dia tidak makan enak, dia meninggalkan sesuatu yang dilakukan sewajarnya oleh masyarakat pada umumnya ya. Jadi dia menggunakan Sumpah Palapa. Dia tidak makan enak, dia tidak melakukan itu semua sebelum Majapahit itu menguasai Nusantara seperti itu. Dan berkat bantuan Gajah Mada akhirnya Majapahit mencapai puncak kejayaan ya. Seperti itu. Bahkan Bayangkara, kalau tidak salah ya, Bayangkara itu salah satu dari pasukan khusus dari Kerajaan Majapahit ya, Bayangkara itu. Nah, namun setelah Hayam Wuruk wafat, Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Ya, Kerajaan Majapahit runtuh salah satunya karena serangan dari kerajaan Islam di Kerajaan Demak. Oke, seperti itu ya. Nah, ada juga Kerajaan Bali, merupakan puncak Hindu yang terletak di Tampak Siring Pejeng. Ini Kerajaan Bali juga ditaklukkan oleh Gajah Mada, ya. Struktur pemerintahannya ini hampir sama seperti kerajaan Hindu pada umumnya. Secara garis besar ini turun-temurun, ya. Misalkan kalau bapaknya raja, nanti punya anak laki-laki, anaknya yang menjadi raja seperti itu ya. Kemudian ini peninggalannya ada pura, peninggalan kerajaan Bali ya. Kerajaan Bali ini juga hidup teratur ya. Mata pencahariannya itu adalah bertani seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja kerajaan Hindu-Buddha yang saya sampaikan. Mungkin tidak begitu lengkap. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Namun secara umumnya kalian sudah bisa menemukan apa saja sumber sejarahnya, apa saja peninggalannya, dan siapa saja kerajaan raja-raja yang membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan. Nah, setelah Hindu-Buddha ini, kerajaan Hindu-Buddha cukup lama berkuasa di wilayah Nusantara atau Indonesia, ini juga memiliki pengaruh salah satu untuk Indonesia sendiri. Salah satunya bahasa dan tulisan. Indonesia memasuki masa aksara atau masa tulisan ditandai dengan penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ya, bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah tulisan yang ada di 7 buah yupa di wilayah Kutai. Seperti ini. Ini kita sudah mengenal tulisan. Bahasa dan tulisan dapat dilihat di prasasti, kitab, dan manuskrip. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, di politik dan sistem pemerintahan ini juga pengaruh Hindu itu muncul, ada konsep dewa dan sistem pemerintahan kerajaan itu digariskan secara turun-temurun. Ya, bahwa sebenarnya kita tuh punya di Indonesia sendiri ada namanya primus inter pares, siapa yang paling kuat dia menjadi pemimpin. Namun pengaruh Hindu masuk, di sini yang menjadi raja itu bukan lagi primus inter pares, namun raja meninggal punya anak laki-laki, ya anaknya tersebut yang menjadi raja. Ini sistem turun-temurun namanya. Kemudian di sistem ekonomi dan sistem mata pencaharian juga terdapat tradisi. Kita tuh juga sudah pelayar ya, nenek moyang kita juga udah pelayar yang hebat ya. Namun kedatangan India juga memperkuat tradisi agraris yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran.
Kemudian di agama dan sosial budaya ini juga adanya sistem kasta juga berkembang juga sempat berkembang. Ada juga akulturasi bangunan gitu ya antara Hindu dan Islam. Mungkin ada masjid yang atapnya itu seperti bukan bundar gitu ya, tapi seperti mengerucut seperti itu. Nah, itu salah satu juga akulturasi budaya Hindu dan Islam seperti itu. Nah, kemudian muncul seni bangunan, seni pahat dan relief. Ini candi ya. Nah, candi ini pada umumnya itu terdiri dari 3 bagian. Ya, ada swarloka, ini tempat para dewa, ada burloka di sini, burloka ini tempat kehidupan dunia yang fana, dan ada burvaloka di bawah ini adalah tahap pembersihan atau pemurnian jiwa. Jadi kita juga mengenal seni bangunan, cara membuat bangunan, dan seni ukir itu juga pengaruh dari salah satunya dari Hindu Buddha juga. Namun di sini ada perbedaan antara candi Jawa Tengah dengan candi di Jawa Timur. Kalau di candi Jawa Tengah itu berbentuk tambun ya, atau agak besar gitu ya. Lalu berbentuk stupa, bahan utamanya batu andesit dan menghadap ke timur. Kalau sedangkan candi Jawa Timur itu berbentuk lebih ramping. Puncak candi berbentuk kubus dan di atas gawang pintu terdapat hiasan kala atau wujud kepala raksasa. Nah, seperti itu ya. Yang ini yang secara garis besar kalau di Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur ini bentuk arsitekturnya itu berbeda. Nah, mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe dan di share agar channel ini bermanfaat dan berkembang. Terima kasih. Selakilak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.